Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabil huda, taat hebat juara. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali lagi di tema yang keenam, yaitu menuju masyarakat sehat, mata pelajaran IPA, dan kita bertemu lagi di subtema yang kedua. Apa yang akan kita pelajari? Nah, hari ini kita akan belajar tentang masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Setelah anak-anak, terjadilah yang namanya masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa atau sering disebut masa pubertas. Yang sudah ibu singgung juga sering disebut dengan akil baligh. Pada masa ini terjadi perkembangan organ tubuh, yaitu organ reproduksi. Perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon tubuh. Perubahan yang terjadi berupa perubahan fisik, perilaku, dan pola pikir. Sekali lagi, fisiknya, perilakunya, dan pola pikirnya. Hormon ini pun berbeda-beda. Oleh sebab itu, perubahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan pun berbeda. Misalnya, laki-laki berkumis sedangkan perempuan tidak. Kita lanjutkan masa pubertas pada anak perempuan. Ini dimulai pada usia 8 sampai 13 tahun. Tanda pertama umumnya adalah mulai adanya payudara, kemudian muncul rambut di daerah tertentu, pinggul dan tubuh mulai membesar, dan akhirnya menstruasi. Ini umumnya ya, dan itu tergantung dari orang tersebut. Menstruasi ini mulai menandakan diproduksinya sel telur. Itu ya, masa pubertas pada anak perempuan. Ibu lanjutkan sekarang masa pubertas pada anak laki-laki. Ini umumnya dimulai pada usia 10 sampai 16 tahun. Biasanya diawali dengan membesarnya alat kelamin dan disusul dengan mimpi basah. Pada masa ini anak akan mengalami puncak pertumbuhan paling tinggi ya. Kemudian perubahan yang terjadi yaitu dada lebih bidang, suara berubah menjadi besar, tumbuhnya jakun. Nah, ini yang sudah kemarin kita pelajari ya, itu antara laki-laki dan perempuan. Apa perbedaannya? Jadi nanti yang waktu itu sudah ibu jelaskan bahwa ciri primernya itu laki-laki dia akan mengalami mimpi basah, sedangkan perempuan akan mengalami menstruasi ya. Jadi nanti memang perempuan akan mengalami menstruasi gitu ya. Kemudian kalau laki-laki dia akan mengalami yang namanya mimpi basah. Tanda dimulainya bahwa sudah mulai akil baligh ya, artinya sudah mulai beranjak remaja. Nah, di sini ibu jelaskan kembali bahwa nanti laki-laki itu pertumbuhan tinggi badan yang sangat cepat, tumbuhnya jakun ya, suara juga menjadi lebih berat. Kemudian mulai tumbuh nih jerawat-jerawatnya, kemudian pertambahan massa ototnya, dan ini juga mulai muncul bau badan akibat keringat berlebih. Nah, ini sudah dikatakan bahwa nanti ini sudah mengalami masa yang namanya pubertas. Sedangkan pada perempuannya pertumbuhan tinggi badan yang sangat cepat, sama ya dengan yang tadi laki-laki, mulai tumbuh jerawat juga. Nah, suaranya menjadi lebih tinggi, kemudian muncul bau badan akibat keringat berlebih, dan terjadilah menstruasi tadi ya. Nah, inilah dimulainya bahwa masa ini masa pubertas, masa remaja atau masa akil baligh. Ibu lanjutkan masa pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki. Beberapa perubahan yang terjadi pada masa ini, baik laki-laki maupun perempuan, adalah mulai tumbuh rambut di daerah tertentu, mulai tumbuh jerawat, suka pada lawan jenis, dan anak-anak tertentu mulai bau badan. Nah, ini adalah tanda yang wajar dan normal.
sehingga anak pada akil balik ini sebaiknya mendapatkan pendampingan dari orang tua atau gurunya. Ya, jadi suka kepada lawan jenis, tumbuhnya jerawat, kemudian mulai bau badan, ini adalah hal yang normal. Sekali lagi, misalnya suka pada lawan jenis ini memang hal yang normal, tapi kemudian tidak lantas kita lanjutkan ya. Misalnya kita atau kalian suka dengan teman sekelasnya kemudian bilang suka, itu tidak perlu ya. Jadi memang rasa ini wajar, laki-laki suka pada perempuan atau perempuan suka pada laki-laki, tapi lihat usia juga ya. Ketika masa remaja ini kemudian bukan berlanjut menjadi pacaran, tapi ini harus saling menjaga ya, menjaga diri masing-masing. Nah, sekarang dilanjutkan dengan renungannya. Di Quran Surat An-Nur ayat 59, apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, yang di kotak biru nih, kesimpulannya ya, anak-anak yang sudah mengalami akil balik hendaklah diajarkan sopan santun dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Mereka dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu sebagai wujud tindakan kehati-hatian. Marilah kita jaga akhlak dan sopan santun agar mudah terbentuk menjadi anak soleh dan soleha ya. Ya, sekali lagi, ketika masa remaja ini datang, masa pubertas ini datang, bukan berarti kita seenaknya, kalian seenaknya saja kepada orang tua ataupun kepada teman-teman, tapi di sini sudah mulai menjaga tingkah laku, menjaga pergaulan dengan teman yang lawan jenis gitu ya, dan harus berhati-hati. Terima kasih anak-anakku semuanya, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.